Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Sinbad no Buken. Di sebuah kedai, terdapat seorang pria bernama Bland yang sedang minum. Ia kemudian didatangi oleh beberapa prajurit yang membawakannya banyak uang sebagai hadiahnya atas jasanya selama perang. Namun Bland menolak untuk menerima hadiah itu dan lebih memilih untuk memberikannya pada orang-orang yang ada di tempat itu. Bland yang tidak ingin berperang lagi kini memutuskan menjadi nelayan. Ketika akan mengambil jaringnya, ia terkejut karena anaknya yang bernama Sinbad ikut juga melaut. Akibatnya, pencarian ikan yang ia lakukan harus terhambat sebab ia harus memperhatikan Sinbad. Lalu tiba-tiba badai pun datang sehingga Bland bergegas untuk pulang. Akan tetapi di tengah badai, Sinbad yang masih seorang bocah mengarahkan ayahnya ke jalan yang benar. Dengan begitu, mereka pun berhasil keluar dan selamat dari badai itu. Bland kini yakin kalau anaknya itu pasti akan menjadi raja yang menuntun orang-orang ke jalan yang benar. 2 tahun kemudian, seorang pria bernama Dalius kini sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Karena sudah terpojok, ia akhirnya memutuskan untuk melompat ke laut. Lalu, Bland yang sedang melihat hasil tangkapannya didatangi oleh Sinbad yang membawakannya makanan. Beberapa warga kemudian menghampiri mereka yang sedang makan, yang mana para warga itu marah sebab Bland tidak mau ikut berperang dan hanya menjadi nelayan saja. Bland memberitahu mereka kalau ia sekarang tidak peduli lagi dengan negerinya. Yang ia pedulikan sekarang apakah ia bisa makan atau tidak. Perkataannya itu membuat para warga itu kesal dan menghajarnya. Malamnya, istri dari Bland yang bernama Elsa kemudian mempertanyakan bagaimana nasib mereka. Karena Bland yang dulunya dianggap pahlawan, sekarang malah dianggap orang buangan. Tiba-tiba, Sinbad datang memberitahukan ayahnya kalau ia menemukan seseorang, yang mana ternyata orang itu adalah Dalius yang sebelumnya sedang dikejar oleh para prajurit. Dalius pun sangat berterima kasih karena ia sudah diselamatkan oleh mereka. Sinbad lalu menanyakan mengapa rambut Dalius berwarna kuning dan sangat berkilauan. Dalius memberitahu Sinbad kalau di luar desanya itu memang terdapat banyak orang yang berbeda-beda. Mulai dari rambutnya, warna kulitnya, serta budaya yang berbeda-beda, serta berbagai macam buah yang unik. Hal itulah yang membuatnya menjadi petualang karena menyenangkan. Bland yang melihat Sinbad sangat kegirangan kini mengizinkan Dalius untuk tinggal sampai lukanya sembuh. Dalius pun akhirnya melanjutkan ceritanya tentang negeri lainnya kepada Sinbad. Esoknya, ketika bangun pagi, Dalius kini tengah bersiap-siap untuk pergi. Ia memberitahukan Elisa kalau ia sudah merasa baikan dan akan segera pergi. Namun tiba-tiba, beberapa prajurit datang ke rumah Elisa dan menanyakan apakah Elisa melihat mata-mata. Belum sempat menjawab, para prajurit itu langsung saja masuk ke dalam karena melihat pakaian mata-mata itu. Sinbad yang sedang tertidur kemudian terbangun dan terkejut melihat Dalius. Dalius lalu menangkap Sinbad dan menjadikannya sandera, yang mana hal itu membuat Sinbad akhirnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Dalius. Dalius pun memberitahunya kalau ia adalah mata-mata dari negeri yang mereka sedang perangi, yaitu negeri Leim. Elisa kemudian meminta kepada para warga untuk menolong anaknya. Akan tetapi tak ada satupun yang mau menolong karena mereka takut berurusan dengan keluarga Bland. Hingga Bland akhirnya datang dan memohon agar Dalius menyerahkan anaknya. Ia yakin jika Dalius mau bekerja sama dengan negaranya, Dalius pasti akan dilepaskan. Namun Dalius menolak melakukannya karena ia setia dengan negaranya. Bland pun memberitahu Dalius kalau ia sebenarnya tidak masalah bila dihina dan dicaci, tapi jika sudah mengganggu keluarganya, maka ia akan menghabisinya. Setelah kejadian itu, Bland kini ditangkap karena dituduh telah menyembunyikan mata-mata. Para warga pun senang dan menyuruh Bland untuk segera pergi berperang. Akan tetapi, Bland langsung saja menunjukkan tubuhnya kepada mereka dan mengatakan kalau berperang itu sangatlah tidak enak. Hal itulah yang membuatnya selama ini tidak ingin ikut berperang lagi. Bland kemudian menyuruh Sinbad untuk bertarung seperti pria sejati dan jangan lupa juga menjaga ibunya. Setelah Bland pergi, 1 minggu kemudian Elisa menerima kabar kalau Bland telah mati di medan perang.
Kini hanya senjata dari Belen saja yang dibawa kembali ke rumahnya. 9 tahun kemudian, Sinbad kini telah menjadi seorang remaja. Saat itu, ia sedang di tengah badai bersama orang-orang dari kota, yang mana orang-orang itu sedang ketakutan karena berpikir mereka mungkin tak akan bisa selamat. Namun Sinbad mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir sebab ia bisa melihat aliran ombak dan menemukan jalan pulang. Lalu ketika telah sampai di kota, Sinbad melihat beberapa orang yang sedang dirampok. Tanpa ragu dan takut, ia langsung saja menolongnya. Dengan hanya seorang diri, ia pun berhasil menghajar para perampok itu. Orang-orang yang diselamatkan oleh Sinbad kemudian ingin memberikannya buah sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi ketika membuka tong buahnya, di dalamnya malah ada seseorang yang bernama Yunan. Sinbad akhirnya mengajak Yunan untuk pergi ke desanya. Sebab Yunan hanya menumpang saja di gentong itu karena ia adalah seorang pengembara. Lalu saat Sinbad akan menuju ke rumahnya, ia pun terlebih dahulu membantu orang-orang yang ia temui di desanya itu, yang membuat Yunan berpikir kalau Sinbad sepertinya sangat dipercayai di desa itu. Esok paginya, Sinbad melihat ada surat panggilan lagi untuk menjadi prajurit. Namun Sinbad langsung saja membakarnya dan menyajikan makanan kepada Yunan yang sudah bangun. Sinbad memberitahu Yunan kalau ia akan pergi ke pelabuhan untuk mengangkat barang, dan ia ingin agar Yunan beristirahat saja di tempat itu sampai Yunan ingin pergi lagi. Ketika Sinbad telah pergi, Elsa pun terbangun karena batuknya. Yunan kini mengerti kalau Elsa sepertinya sedang sakit, dan itulah yang membuat Sinbad bekerja keras demi mengobati ibunya. Elsa sendiri sebenarnya merasa bersalah kepada Sinbad karena sudah mengekangnya di desa itu. Padahal sebelumnya suaminya pernah mengatakan kalau ia yakin Sinbad itu memiliki kekuatan spesial karena Sinbad mampu menemukan jalan yang benar di tengah badai yang besar. Beberapa saat kemudian, salah satu warga datang memberitahukan kalau Sinbad sedang dalam bahaya, yang mana ternyata Sinbad kini sedang ditahan oleh para prajurit karena dipaksa untuk ikut berperang. Para prajurit itu dipimpin oleh komandan kawasan barat yang bernama Drakon. Ia memberitahu Sinbad kalau pemerintah sudah mengiriminya surat dan Sinbad harus bersiap dalam 3 hari untuk menjadi prajurit. Drakon juga menjelaskan kalau semua rakyat itu adalah alat bagi pemerintah, sehingga mereka bisa digunakan untuk bekerja atau sebagai prajurit dalam peperangan. Kini di kerajaan mereka telah muncul sebuah dungeon, sehingga mereka sedang mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin untuk menaklukkan dungeon itu. Karena jika bisa menaklukkannya, maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang bisa digunakan untuk melawan kerajaan Lame. Setelah Drakon pergi, Sinbad kemudian mengeluhkan kekesalannya kepada Yunan. Ia mengatakan kalau ia kini tidak bisa melarikan diri, karena jika melarikan diri, ia akan dicap sebagai buronan dan itu bisa membahayakan ibunya. Ia juga tak bisa menolak karena perintah menjadi tentara itu adalah mutlak. Jika ia menolaknya, maka ia akan dihukum, dan hukuman yang paling ringan itu adalah kerja paksa. Ia merasa kalau ia sudah tamat dan negeri ini tak punya harapan lagi. Yunan kemudian mengatakan sebaiknya Sinbad saja yang menjadi raja, karena menurutnya Sinbad memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin yang benar. Sebaiknya Sinbad pergi menaklukkan dungeon itu agar mendapatkan kekuatan untuk menjadi seorang raja. Setelah mengatakan itu, Yunan akhirnya pergi meninggalkan Sinbad. Sinbad kemudian pergi menemui ibunya dan mencoba meminta izin kepada ibunya. Elsa pun menyadarinya dan langsung mengambil pedang dari Belen. Ia pun mengatakan agar Sinbad sebaiknya melakukan apa yang ia ingin lakukan. Ia tidak perlu takut lagi dengannya karena masih banyak orang di desa yang akan membantunya. Ia juga yakin jika ayahnya masih ada, pasti ayahnya itu akan mengatakan hal yang sama seperti ini. Beberapa hari kemudian, Drakon dan pasukannya kini telah berada di depan dungeon. Ia pun diberitahukan kalau hanya satu orang saja yang tidak bisa datang dan orang itu adalah Sinbad. Namun tiba-tiba saja Sinbad muncul dan mengatakan kalau kekuatan yang ada di dalam dungeon itu akan menjadi miliknya sendiri. Ketika akan masuk ke dalam dungeon, ia pun bertemu Yunan yang berada di depan gerbang. Yunan pun memberitahunya agar Sinbad harus percaya pada dirinya sendiri. Sinbad yang sudah bertekad kini masuk ke dalam dungeon tanpa rasa takut.
Saat masuk di dalam dungeon, Sinbad tiba-tiba mendengar suatu teriakan. Dan ketika mengeceknya, ternyata teriakan itu berasal dari Drakon dan prajuritnya yang sedang dibantai oleh para naga. Drakon pun berusaha mengarahkan pasukannya untuk membentuk formasi. Akan tetapi karena pasukannya itu sudah kacau, membuat ia juga harus bertarung sendiri. Hingga ia pun kini terpojok di pinggir jurang dan akhirnya diselamatkan oleh Sinbad. Sinbad lalu menanyakan mengapa mereka bisa lebih dulu berada di dalam dungeon, padahal ia yang lebih dulu masuk ke dalam dungeon itu. Bukannya menjawab pertanyaan Sinbad, Drakon malah mengatakan agar Sinbad tidak perlu menyelamatkannya, sebab ia adalah seorang tentara yang sudah dilatih untuk siap mati. Sinbad pun tidak memperdulikan itu dan merasa kalau sifat Drakon itu sama seperti seorang bocah. Tiba-tiba di atas mereka lewat seekor naga yang sangat besar sehingga mereka bergegas untuk bersembunyi. Mereka kemudian mengikuti naga itu dan menemukan ada sebuah gerbang di depannya. Drakon yang melihatnya lalu menyuruh agar Sinbad menjadi umpan dan ia akan menuju gerbangnya. Karena bila Sinbad mati demi kerajaan, maka ia akan mendapatkan hadiah. Akan tetapi Sinbad menolaknya karena ia tidak peduli lagi dengan kerajaan. Drakon akhirnya secara perlahan-lahan pergi ke gerbang itu sendirian. Dan ketika sampai di depan gerbangnya, ternyata gerbang itu tak bisa terbuka. Sehingga naga tersebut kini melihatnya dan akan menghabisinya. Untungnya, lagi-lagi Sinbad berhasil menyelamatkannya. Sinbad lalu memberitahu alasannya mengapa ia tidak peduli lagi dengan kerajaan. Karena negeri yang menelantarkan para warganya itu sebaiknya tidak perlu ada. Lalu Sinbad pun mendengar suara air yang berada di balik tebing. Sehingga ia kini mengambil tameng dari Drakon dan mendekati naga itu. Saat air itu keluar dari celah-celah tebingnya, Sinbad langsung saja naik berselancar di atasnya. Dengan begitu, ia pun kini bisa mendekati naga itu dan melukainya. Karena sudah terluka, kini naga tersebut bisa dengan mudah dihabisi oleh Sinbad. Setelah mengalahkan naga itu, muncullah dua bola kristal yang kini mereka gunakan untuk membuka gerbangnya. Mereka pun langsung saja masuk ke dalam gerbang itu dan mulai mendapatkan rintangan baru. Drakon yang melihat Sinbad merasa sangat kagum dengannya, sebab ia kira Sinbad hanyalah orang bodoh yang tidak sayang dengan nyawanya. Namun ternyata ia sedang tenang dan mengamati situasi sehingga bisa membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Lalu mereka pun kini sampai di sebuah gedung yang besar. Mereka kemudian masuk ke dalam untuk memeriksa hartanya, hingga Sinbad pun menemukan sebuah lampu dan ketika menyentuhnya keluarlah jin bernama Bal. Jin Bal kemudian mempertanyakan siapa yang akan menjadi rajanya. Sinbad dan Drakon langsung saja mengatakan kalau mereka yang akan menjadi rajanya. Karena sama-sama ingin menjadi raja, mereka berdua akhirnya memutuskannya dengan berduel. Saat berduel, Drakon berhasil menjatuhkan pedang dari Sinbad. Akan tetapi, Sinbad berhasil menahan pedang dari Drakon dan menghajarnya. Sinbad terus saja menghajar Drakon dan tidak memberinya kesempatan. Drakon yang sudah tumbang kemudian bangkit dan mencoba melawan lagi. Ia tidak ingin menyerah sebab ia sudah berjanji kepada seseorang untuk menaklukkan dungeon itu. Sinbad pun mengerti dengan perasaan Drakon dan hal itulah yang membuatnya juga tidak boleh kalah. Sinbad akhirnya memberikan pukulan terkuatnya sehingga membuat Drakon kini tak sadarkan diri. Jin Bal lalu memberikan kekuatannya kepada Sinbad dengan memberikan tanda di pedangnya. Dungeon pertama pun kini berhasil ditaklukkan oleh Sinbad. Orang-orang pun bersorak atas keberhasilan dari Sinbad, tapi para prajurit malah datang meminta agar Sinbad memberikan semua hasil yang ia dapatkan di dungeon itu untuk diberikan kepada sang kaisar. Sinbad pun menolaknya karena apa yang ia dapatkan itu hasil dari jeripayanya sendiri. Lalu tiba-tiba Yunan muncul dan mengajari Sinbad bagaimana cara menggunakan kekuatan jinnya. Dan setelah mengajarinya, Yunan kemudian mengirim Sinbad kembali ke desanya. Namun saat sampai di desanya, Sinbad sangat terkejut mengetahui ibunya yang telah kritis. Yang mana ternyata Sinbad telah pergi selama 2 bulan. Kini ibunya yang sudah kritis tak bisa diselamatkan lagi. Lalu berita tentang Sinbad menaklukkan dungeon telah tersebar ke seluruh dunia. Sementara Sinbad kini memutuskan untuk pergi berkeliling dunia melakukan petualangan. Saat di pelabuhan,
ia pun menyandra seorang putri kerajaan bernama Seledin. Dengan begitu, ia kini bisa keluar dengan mudah di pelabuhan itu. Setelah Sinbad menaklukkan dungeon itu, bangunan misterius kini mulai muncul di berbagai belahan dunia. Bangunan-bangunan yang besar itu pun kini menjadi dungeon dan kini dunia memasuki era penaklukan dungeon. Sementara itu, Sinbad telah berada di negeri es dan sedang kedinginan. Ia kemudian melihat ada orang yang sedang melawan monster, yaitu Hina dan adiknya Pipi. Monster itu menghantam kapal mereka sehingga mereka harus tercebur ke dalam air. Hina kemudian berusaha menyelamatkan adiknya yang sudah tak sadarkan diri. Setelah itu, ia pun mencoba menyerang monster tersebut dengan kekuatan penuhnya. Namun karena ketakutan, membuat serangannya malah jadi melemah. Untungnya, Sinbad kini datang membantu dan menghabisi monster itu. Di sisi lain, drakon yang sebelumnya telah gagal, kini diberi kesempatan lagi untuk menebus kegagalannya. Ia diberikan pasukan bayangan dari kekaisaran dan diberikan tugas untuk mengambil senjata dari Sinbad. Sinbad sekarang menuju ke utara dan bila berhasil merebut senjatanya itu, maka sang kaisar tidak akan marah lagi kepadanya. Lalu, Sinbad pun kini berkenalan dengan Hina dan juga Pipi, yang mana saat itu Pipi sangat senang karena kakaknya telah berhasil mengalahkan monster tersebut. Sinbad kemudian meminta kepada mereka untuk membawanya ke desanya, sebab ia ingin melihat bagaimana keadaan dunia dan juga akan mengubahnya. Hina lalu membawa Sinbad ke desanya dan bertemu dengan kepala desa yang merupakan ayahnya. Kepala desa langsung saja mengumumkan untuk membuat pesta sebab Hina telah berhasil mengalahkan monsternya. Saat berada di kediamannya, kepala desa memberitahu mereka bahwa semenjak Hina dan Pipi pergi, tiba-tiba saja muncul bangunan aneh. Ia sudah mengirim beberapa pasukan untuk menyelidiki bangunan itu. Sinbad pun langsung saja menyuruh agar kepala desa melarang orang-orang masuk ke dalam bangunan itu, sebab itu adalah sebuah dungeon dan di negerinya sendiri sudah menewaskan banyak prajurit. Hina mengatakan kalau ia telah mendengar kabar itu, bahwa ada dungeon yang telah mengalahkan 10.000 pasukan dan dungeon itu telah ditaklukkan oleh seorang anak. Sinbad langsung saja memberitahu mereka kalau ialah anak yang menaklukkannya dan menunjukkan buktinya. Seketika kepala desa langsung saja meminta maaf karena sudah menganggap remeh Sinbad. Ia pun memberikan mangkok besar kepada Sinbad sebagai tanda kalau mereka menghargai orang yang kuat. Lalu, pesta untuk merayakan kemenangan Hina pun kini dimulai. Namun Hina sendiri kini berada di atas tebing memikirkan tentang dirinya. Pipi kemudian datang dan mengajak Hina untuk bergabung sebab pesta itu diadakan untuknya. Ia tahu kalau Hina pasti kepikiran karena akan menjadi prajurit sejati, tapi ia ingin agar Hina tetap berperilaku seperti biasanya, yaitu menjadi kakaknya yang baik untuknya. Lalu ketika pesta telah selesai, ketua dari pasukan bayangan kerajaan kini mencoba menghabisi Sinbad. Akan tetapi, Sinbad bisa melawannya dan berhasil menangkapnya. Sinbad kemudian menanyakan mengapa seorang anak kecil bisa menjadi seorang pembunuh. Anak itu yang bernama Jajan mengatakan kalau itu bukanlah urusan dari Sinbad. Sinbad kesal karena Jajan berbicara sangat kesal dan mengatakan kalau orang tuanya pasti akan kecewa bila ia jadi seperti itu. Namun Jajan mengatakan kalau ia sudah menghabisi orang tuanya sewaktu ia masih 6 tahun. Sinbad yang mendengarnya lalu menamparnya dan mengatakan kalau itu bukanlah hal yang harus ia banggakan. Jajan kemudian berhasil melepaskan ikatan itu dan menyerang Sinbad. Ia juga kini bisa melarikan diri karena para anggotanya telah membantunya. Saat Jajan pergi, Hina pun mempertanyakan siapa anak itu. Sinbad mengatakan kalau Jajan sepertinya orang suruhan dari negeri asalnya yang ditugaskan untuk menghabisinya. Hina yang mendengarnya merasa kagum karena Sinbad sangat berani dan tidak takut. Ia akhirnya menyuruh Sinbad dan Pipi untuk keluar terlebih dahulu karena ia ingin mempersiapkan dirinya. Lalu ketika Sinbad sedang duduk menunggu acara pemberian gelar kepada Hina, tiba-tiba Pipi datang memberitahukan kalau Hina telah pergi menuju dungeon. Sinbad pun sangat terkejut karena orang yang masuk ke dalam dungeon itu, jika ia tidak layak menjadi raja maka ia akan tewas. Sinbad memberitahu Pipi untuk tidak perlu khawatir karena ia akan pergi mencari Hina. Sementara itu,
Hina yang kini sedang menuju dungeon merasa ingin menjadi kuat seperti Sinbad. Dengan mendapatkan kekuatan dari dungeon, ia pasti akan bisa sekuat Sinbad. Saat telah berada di depan gerbang dungeon, tanpa ragu ia langsung saja masuk ke dalamnya. Di dalam dungeon, ia merasa kalau tempat itu sepertinya tidak berbahaya. Namun ketika kupu-kupu itu menggigitnya, ia kini mulai bersiaga. Hingga kupu-kupu itu akhirnya bersatu dan menyerangnya, sehingga Hina pun memutuskan untuk melompat ke air. Lalu Hina yang berhasil melewati serangan kupu-kupu kini melihat ada sebuah pintu besar di depannya. Saat mencoba mendekati pintu itu, ia malah bertemu dengan monster kepiting. Hina pun dengan sigap langsung melawan monster kepiting itu. Ia tak mau lari lagi, sehingga ia mencoba melawannya dengan kekuatan penuhnya. Namun Jajan dan bawahannya serta drakon yang malah menghabisi monster kepiting itu. Mereka pun kini berhasil mendapatkan kunci untuk membuka ruang harta. Saat akan pergi, Hina langsung menghentikan mereka karena kunci itu adalah miliknya. Akan tetapi mereka tidak memperdulikannya, sehingga membuat Hina marah dan mencoba melawan. Jajan lalu menyuruh bawahannya, yaitu Pitel dan Mamon, untuk tidak menahan diri, serta ia mengizinkan mereka untuk menghabisinya. Hina pun tak bisa melawan mereka bertiga, sehingga ia harus tertangkap. Untungnya Sinbad telah datang dan berhasil menyelamatkannya. Jajan yang masih kesal kepada Sinbad lalu menyuruh bawahannya untuk menghabisi mereka, yang mana Jajan akan melawan Sinbad, sementara bawahannya melawan Hina. Sinbad dan Hina pun kini terpojok karena kalah dalam strategi, sehingga Hina langsung saja menarik Sinbad dan melarikan diri melalui sungai. Penyihir kerajaan yang bersama mereka, yaitu penyihir Palen, lalu membekukan sungai itu. Namun karena Hina yang berenang dengan sangat cepat, membuat mereka bisa selamat. Saat mereka berhasil melarikan diri, penyihir Palen mengatakan kalau pasukan bayangan kerajaan sepertinya tidak berguna. Ia akhirnya memberikan suatu ramuan agar bisa meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, drakon dan anggotanya kini masuk ke dalam ruang harta. Ketika berada di dalamnya, drakon langsung menyentuh sebuah liontin dan keluarlah Jin Palepon. Jin Palepon merasa ada yang aneh dengan penyihir Palen dan langsung menyerangnya. Yang mana penyihir Palen ternyata hanyalah sebuah wadah dan tubuh aslinya berada di tempat lain. Setelah itu, drakon memberitahu Jin Palepon kalau ia yang akan mengambil kekuatan raja. Jin Palepon kemudian mempertanyakan akan apa ia gunakan kekuatan raja itu. Drakon memberitahunya kalau ia akan memberikannya kepada sang kaisar. Mendengar perkataan drakon membuat Jin Palepon kecewa, sebab menurutnya jika seperti itu maka drakon tak pantas menjadi seorang raja. Tiba-tiba Sinbad dan Hina akhirnya berhasil sampai juga di tempat itu. Jin Palepon yang melihat banyak yang memperebutkan kekuatannya akhirnya memberikan mereka ujian. Siapa yang bisa menyelesaikan ujiannya, maka ia yang akan mendapatkan kekuatan raja. Mendengar hal itu, Jajan pun meminta untuk mengikuti ujian tersebut. Begitu juga dengan para bawahannya. Lalu Jin Palepon kini menunjukkan ujian yang ia akan berikan, yang mana ia ingin agar mereka harus menangkap kucingnya. Siapapun yang bisa menangkapnya, maka ia yang akan mendapatkan kekuatan raja. Tapi jika tak ada yang bisa menangkapnya sampai waktu habis, maka mereka tidak akan bisa keluar dari dungeon itu. Mereka semua pun langsung saja berlomba untuk menangkap kucingnya. Namun karena saling berebutan, membuat mereka kesulitan menangkapnya. Hingga Sinbad kini memberitahu mereka cara agar bisa menangkap kucingnya. Ia ingin agar mereka sebaiknya bekerja sama, karena jika tidak, mereka tidak akan bisa menangkapnya dan tak akan bisa keluar. Sebaiknya mereka bersama-sama mengurung kucingnya, dan siapapun yang bisa menangkapnya pada saat itu, maka ia yang akan mengambil kekuatan raja. Ia sendiri tidak akan ikut menangkapnya karena ia sudah memiliki kekuatan jin, dan untuk itu ia yang akan memberikan aba-abanya. Mereka pun akhirnya setuju dan mulai mengepung kucingnya. Hingga ketika akan menangkapnya, kucing itu malah melompat ke atas, sehingga Sinbad yang sudah berada di atas kini berhasil menangkapnya. Lalu tiba-tiba Jajan dan bawahannya merasa seperti sedang terbakar dan keluarlah cairan hitam dari badan mereka, yang mana ternyata
itu adalah rencana dari penyihir Palen. Ramuan yang sebelumnya ia berikan akhirnya telah memberikan efek. Jin Pale pun mengatakan sebaiknya Sinbad segera keluar dari dungeon itu karena orang-orang itu sedang berubah menjadi iblis. Namun Sinbad menolaknya sebab ia ingin menyelamatkan Jajan dan bawahannya. Jajan dan bawahannya kini telah menjadi iblis seutuhnya dan mulai menyerang mereka. Jin Pale pun lalu memberitahu mereka bagaimana cara mengalahkan iblisnya. Mereka bisa menyerang jantung iblis itu yang berada tepat di dadanya. Mereka akhirnya berusaha menyerang iblisnya untuk mencari celahnya. Hingga Sinbad pun berhasil memotong tangan iblis itu. Namun iblis tersebut ternyata bisa menyambungkan kembali tangannya dan juga mendapatkan senjata Sinbad. Penyihir Palen lalu muncul dan mengambil pedang itu serta mengatakan kalau ia adalah bawahan langsung dari Letnan Barbarossa yang merupakan kakak dari drakon. Barbarossa langsung saja mengatakan kalau drakon sekarang akan dihabisi sebab ia sudah 2 kali gagal dalam menaklukkan dungeon. Seketika drakon sangat terkejut mendengarnya sebab ia sendiri telah dijadikan tumbal. Hina lalu memberitahu Sinbad kalau ia sangatlah hebat dan pantang menyerah. Ia mengakui kalau Sinbad adalah orang yang pantas menjadi raja. Ia pun ingin agar Sinbad membiarkan dirinya yang memberikan serangan terakhir. Karena orang yang bisa menyerang iblis itu sekarang hanyalah dirinya. Untuk itu, sembari ia bersiap, Sinbad harus mengalihkan perhatian iblisnya. Sinbad akhirnya maju menyerang iblisnya dan membuatnya sibuk. Hingga drakon yang juga kini telah kecewa dengan negerinya, kemudian bangkit kembali melawan iblisnya. Tak lama kemudian, Hina pun kini telah siap dengan tombaknya dan kini memberikan serangan tombak pertamanya. Setelah iblisnya dikalahkan, Sinbad langsung saja menyerang penyihir Palen dan mengambil kembali pedangnya. Sementara Jajan dan bawahannya juga berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba saja Jajan merasa kesakitan dan aura hitam mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan dari atas, iblis itu juga kini mulai muncul kembali. Penyihir Palen mengatakan meski inti iblisnya telah hancur, ia masih bisa membuatnya kembali. Sebab Jajan sudah mulai jatuh ke dalam kegelapan dan kondisi itu sempurna untuk dijadikan inti. Dengan begitu, jika mereka ingin mengalahkan iblisnya, maka mereka harus menghabisi Jajan. Sinbad yang tidak ingin kehilangan Jajan lalu mencoba menyelamatkannya dengan menarik iblis itu keluar. Yang mana hal itu membuat Sinbad kini masuk ke alam bawah sadar Jajan. Sinbad pun melihat kalau Jajan sebenarnya sangat menderita dengan keadaannya. Sinbad kini tahu kalau Jajan juga sebenarnya hanya membohongi dirinya sendiri. Untuk itu, ia pun ingin agar Jajan mengikutinya dan berjanji akan menjadi jalan yang baik bagi hidupnya. Dengan kekuatan Jin Bal, Sinbad kini berhasil menyelamatkan Jajan. Jin Pale pun yang melihat Sinbad merasa kagum dengan apa yang ia lakukan. Sebab Sinbad bisa menyelamatkan orang yang sudah terjatuh dalam kegelapan. Ia akhirnya mempertanyakan kembali siapa yang akan menjadi raja. Hina langsung saja mendorong Sinbad untuk maju mengambil kekuatan raja itu. Karena mereka semua juga kini telah mengakui Sinbad sebagai seorang raja. Dengan begitu, Jin Pale pun akhirnya memberikan kekuatan raja kepada Sinbad. Saat keluar dari dungeon, ayah dari Hina ternyata telah menunggu mereka. Ayahnya pun ingin agar mereka kembali ke desa dan memulai kembali upacara kedewasaan dari Hina. Sementara itu, drakon kini memilih untuk kembali ke negerinya sebab ia ingin menghabisi Barbarossa dan melindungi orang yang ia cintai. Drakon sebenarnya ingin menjadikan Sinbad sebagai tuannya, hanya saja sekarang ia sedang terikat dengan negerinya. Seketika, kekuatan dari Jin Bal pun keluar dan memasuki anting dari drakon, yang mana ternyata tanpa drakon sadari, ia sudah mendapatkan kekuatan dari Jin Bal juga. Karena ia dianggap sebagai pelayan sang raja, pemilik kekuatan Jin Bal. Kini drakon menjadi orang pertama yang mendapatkan kekuatan dari pelayan raja. Di sisi lain, Hina kini telah menjalani upacara kedewasaan dan menjadi seorang kesatria. Jajan dan bawahannya pun ikut berpesta dalam perayaan itu. Hingga Hina lalu memberitahu ayahnya kalau ia ingin mengikuti Sinbad dan menjadikan Sinbad sebagai rajanya. Ayahnya pun tak menantang keinginannya dan merasa bangga dengan keputusan yang diambil oleh Hina.
Esoknya, Sinbad dan Hina lalu pergi menemui kepala federasi, yang mana Hina ternyata ingin melamar anaknya yang bernama Lumu. Dengan bantuan Sinbad, Hina pun berhasil meyakinkan kepala federasi, dan dengan begitu ia pun diberikan restu, serta Sinbad kini menjalin kerjasama dengan kepala federasi. Lalu saat berlayar, Jajan dan Sinbad kini dilatih oleh Lumu, yang mana Lumu mengajari mereka berdua bagaimana cara bersikap yang sopan dan santun. Bahkan Lumu juga mengajari mereka tentang pengetahuan umum, budaya, matematika, dan pengetahuan lainnya. Beberapa minggu kemudian, Sinbad dan anggotanya kini telah sampai di Kekaisaran Leim. Sinbad dan yang lainnya lalu mulai menjual barang yang sudah mereka dapatkan. Orang-orang yang penasaran dengan barang mereka kini semakin banyak yang mendekat dan akan membelinya. Hingga para penjaga kota dari Kekaisaran Leim akhirnya datang menegur mereka. Sinbad diingatkan kalau ia tidak bisa langsung berjualan di tempat itu, mereka terlebih dahulu harus terdaftar di serikat dagang, dan jika belum terdaftar, mereka belum boleh berbisnis di tempat itu. Tiba-tiba, seorang pria misterius kemudian datang dan menanyakan apakah ia boleh membeli semua barang dagangan mereka. Mereka tidak perlu takut karena ia juga merupakan seorang saudagar, sehingga tidak masalah bila mereka menjual barang itu kepadanya. Dengan begini, Sinbad yang sudah datang jauh-jauh tidak akan rugi. Sinbad dan yang lainnya pun akhirnya setuju, sehingga pria misterius itu kini membeli semua barangnya. Jajan sangat senang karena uang yang mereka dapatkan dari tempat menjual barang itu sangatlah banyak. Namun malamnya mereka malah melihat kalau barang mereka kini dijual kembali. Dan kali ini barang dagangan mereka dijual dengan harga 5 kali lipat dari harga yang mereka jual. Mereka pun sangat kesal karena telah ditipu dan telah rugi besar. Akan tetapi Sinbad menanggapi peristiwa itu dengan tenang, karena menurutnya mereka juga tetap harus mendapatkan persetujuan serikat dagang Leim. Jika tidak, mereka juga tak akan bisa berjualan. Namun Sinbad ingin agar mereka tidak perlu khawatir, sebab saudagar itu adalah orang yang paling luar biasa. Dunia ini digerakkan oleh uang, dan uang digerakkan oleh saudagar. Mereka adalah orang yang berdiri di barisan depan untuk meyakinkan masyarakat dan berhitung tanpa henti. Sekarang mereka sedang bersaing dengan orang-orang itu, dan itulah yang membuatnya sangat menarik. Kini Sinbad menyuruh Hina dan yang lainnya untuk kembali ke kota es dan membawa barang dagangan baru, sementara ia sendiri akan menetap dan mencari jalan keluar masalah mereka. Setelah Hina dan yang lainnya pergi, Sinbad kemudian menemui pria misterius sebelumnya serta mengajaknya untuk berbicara. Pria misterius itu akhirnya memperkenalkan dirinya yang bernama Halun dan berasal dari Kekaisaran Balbat. Lalu Halun pun menanyakan apakah Sinbad tahu kalau ia sudah menjual kembali barangnya. Sinbad pun tidak mempermasalahkan itu, sebab ia sendiri sadar kalau itu karena ia kurang pengalaman. Halun sangat senang melihat ketenangan dari Sinbad. Ia akhirnya memberitahukan kerugian terbesar dari Sinbad, yaitu ia telah kehilangan momentumnya. Sinbad adalah orang pertama yang datang menjual barang dari negeri es, tapi kini malah orang lainlah yang telah menentukan berapa harga pasaran dari barangnya itu. Halun pun mempertanyakan bagaimana cara Sinbad menjalin kontrak dengan negeri es. Namun Sinbad memberitahukan kalau itu adalah rahasia dapurnya dan ia tidak mungkin memberitahukannya. Akan tetapi sebagai seorang teman, ia akan menceritakan bagaimana proses ia mendapatkan kepercayaan negeri es. Sinbad pun menunjukkan kekuatan dari jinnya dengan membekukan sake milik Halun. Ia lalu mengatakan kalau ia adalah seorang penakluk Dungeon dan kini menceritakan tentang kisahnya. Yang mana setelah Halun mendengar kisahnya, ia merasa kalau cerita petualangan Sinbad itu sangat menarik. Bahkan lebih menarik dibanding cerita dari para penyair manapun. Lalu Halun mempertanyakan kekuatannya itu akan ia gunakan untuk apa. Sinbad mengatakan kalau ia akan mereformasi dunia, tapi ia menyadari kalau kekuatannya masihlah kurang. Untuk itu ia mesti membangun negeri yang menggerakkan dunia, dan ia akan menjadi raja di negeri itu. Namun menurut Halun, jalan pikiran dari Sinbad itu belumlah dewasa. Sekarang saja Sinbad harus mendirikan badan dagang
yang diakui Serikat Dagang Leim dan itu memerlukan 100 koin emas. Jika tekadnya itu bukan isapan jempol, maka sebaiknya Sinbad membuktikannya. Bila berhasil mengumpulkan 100 koin emas, maka ia sendiri akan merekomendasikan Sinbad agar mendapatkan sertifikat dari serikat. Sinbad akhirnya mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan, karena jika hanya bertugas menjadi pengawal, akan sulit baginya mengumpulkan koin emas dalam 1 minggu. Hingga ia pun terpikirkan dengan sebuah ide cemerlang. Beberapa minggu kemudian, Halun muncul dan melihat Sinbad yang sedang menceritakan kisah petualangannya. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan uang yang banyak. Namun karena uangnya masih kurang, Halun pun langsung menambahkannya. Halun mengatakan kalau masih banyak yang harus Sinbad lakukan dan ia tidak boleh terhambat di sini. Sinbad kemudian mempertanyakan siapa Halun sebenarnya. Pengawal dari Halun akhirnya memberitahunya kalau Halun adalah raja dari kerajaan Balbat. Sinbad pun sangat terkejut mendengarnya karena ia tidak mengira kalau Halun adalah seorang raja. Di sisi lain, Jajan kini mulai mengeluh karena dipaksa terus belajar. Karena sebelumnya tujuan ia mengikuti Sinbad bukan untuk belajar. Lumu kemudian memberitahu Jajan kalau ia sudah memutuskan untuk merubah hidupnya. Ia tahu kalau Jajan cemas kepada Sinbad dan juga ingin tinggal di Leim. Akan tetapi, karena hal itulah Jajan juga harus berjuang di sini demi membalas Sinbad yang memberinya cara hidup baru yang berguna. Ia juga memberitahu Jajan kalau sebentar lagi ia akan melahirkan, sebab di negeri es itu rata-rata orang melahirkan hanya dalam beberapa bulan saja. Untuk itu, ia ingin agar Jajan harus menjaga anaknya nanti yang juga akan menjadi adiknya. Sementara itu, Sinbad kini telah mendapatkan sertifikatnya. Halun lalu memberitahu Sinbad kalau mulai dari sini akan lebih sulit karena Sinbad harus memiliki sebuah toko untuk menyimpan barangnya serta kereta kuda untuk transportasinya. Di kerajaan Leim ada 2 hal yang sangat diminati, yaitu teater dan pertarungan. Jika Sinbad ingin mendapatkan uang yang banyak, maka Sinbad sebaiknya membuat sebuah teater karena itu yang paling diminati. Sinbad yang terpikirkan sesuatu kemudian bergegas pergi untuk membuat rencana. Hingga beberapa hari kemudian, Sinbad kini telah membuat sebuah pertunjukan teater. Halun yang melihatnya merasa sangat kagum karena Sinbad sangat cepat mendapatkan solusi. Kini reputasi Sinbad, si penakluk dungeon, mulai tersebar hingga ke pelosok kerajaan Leim, yang menyebabkan orang-orang banyak tak bisa menonton pertunjukannya dan akhirnya membludak di luar. Setelah itu, Sinbad berterima kasih kepada Halun karena berkatnya Sinbad bisa sampai di titik ini. Hanya sekarang, ia sedang bingung bagaimana cara memecahkan masalah penontonnya. Sebab banyak orang yang sudah datang jauh-jauh tapi tak bisa masuk menontonnya. Halun kemudian menunjukkan sebuah koloseum yang besar kepada Sinbad dan memberitahukan kalau koloseum itu sangatlah besar dan bisa membuat banyak orang. Beberapa bulan kemudian, Hina dan yang lainnya kini telah kembali ke kerajaan Leim. Lalu pengawal dari Halun kemudian datang memberitahu mereka kalau Sinbad telah menunggu mereka. Hina lalu menyuruh Jajan untuk pergi duluan, sementara ia dan Lumu akan menurunkan barang. Hina pun juga ingin agar Jajan membawa anaknya yang bernama Kiki pergi bersama mereka. Jajan dan yang lainnya ternyata dibawa ke Koloseum untuk melihat pertunjukan dari Sinbad. Jajan yang kagum dengan Sinbad tidak menyadari kalau Kiki telah turun. Hingga saat menyadarinya, Kiki sudah menghilang. Jajan pun berusaha mencarinya di dalam Koloseum itu. Hingga ketika menemukannya, Kiki ternyata telah ditangkap oleh monster Koloseum. Karena tak ingin membuat kecewa Hina, ia pun dengan terpaksa maju menyerang monsternya. Namun serangannya itu ternyata dengan mudah dihentikan oleh monsternya. Saat akan menyerang dengan teknik pengendali senjatanya, ia pun langsung berhenti karena melihat Kiki. Akibatnya, ia pun harus tertangkap dan dihantamkan ke tanah. Jajan yang sudah terluka kini mencoba bangkit kembali sebab ia kini telah berbeda dari yang dulu. Tiba-tiba Jajan pun mendapatkan kekuatan pelayan dari Jinbal, sehingga dengan begitu ia kini bisa mengalahkan monster Koloseumnya. Saat Jajan sadar dari pingsannya, Sinbad ternyata sudah menunggunya. Sinbad mengatakan agar ia tidak perlu khawatir karena Kiki sekarang juga sudah aman. Jajan lalu menunjukkan kepada Sinbad senjatanya yang telah mendapatkan kekuatan Jinbal.
Simbad kemudian mengatakan kalau Jajan kini telah menjadi prajurit jinnya yang pertama. Setelah itu, Simbad pun menunjukkan kepada mereka toko yang sudah ia siapkan untuk mereka, yang mana mereka sangat terkejut sebab toko itu sangatlah besar. Halun pun kini berpamitan kepada Simbad karena ia akan kembali lagi ke negerinya. Simbad sendiri akhirnya bersiap membuka tokonya karena barang jualannya juga telah datang. Namun Simbad pun terlebih dahulu mempromosikan dengan menjual cerita penaklukan dungeonnya. Setelah itu, Simbad, Jajan dan Hina kini pergi ke kerajaan Sasan. Mereka berencana untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan Sasan karena memiliki logam yang berkualitas. Di kerajaan Sasan, para warganya itu taat dengan agama yang percaya pada dewa lama, sehingga warga Sasan itu menganggap orang luar itu kotor dan memilih untuk memutuskan dengan negeri lain. Sehingga warga Sasan menganggap orang luar itu kotor dan memilih untuk memutuskan hubungan dengan negeri lain. Lalu ketika mereka masuk di dalam, para warga Sasan pun langsung menghindari mereka yang orang luar. Kesatria penjaga kemudian datang dan menyuruh mereka untuk pergi melapor terlebih dahulu. Namun saat melapor, mereka pun langsung ditolak karena Sasan tidak ingin berhubungan dengan dunia luar. Simbad lalu menanyakan bagaimana cara agar ia bisa menjalin persahabatan dengan Sasan. Pria itu mengatakan kalau Sasan sangat menghargai orang yang sepaham dengannya. Untuk itu, jika memang mereka ingin menjalin persahabatan, sebaiknya mereka menemui kesatria Sasan. Kesatria Sasan adalah sekelompok pastor yang mempersatukan doktrin di Sasan. Di antara mereka, ada seorang kesatria terkuat, yaitu Raja Kesatria bernama Dalius. Kalau mereka diakui oleh Dalius, maka Sasan pun akan menerima mereka. Lalu Simbad pun mencoba untuk berbicara kepada Dalius. Namun para pengawalnya menahannya dan tidak mengizinkan Simbad mendekati Dalius. Simbad tidak menyerah dan pergi ke gedung kesatria untuk berbicara. Akan tetapi ia juga masih ditolak dan diusir dari gedung itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil mencari cara lain. Hingga seseorang bernama Mitan kemudian menghampiri mereka. Namun penjaga tempat itu langsung saja mengusir Mitan sebab restoran itu hanya dikhususkan untuk orang luar saja dan orang Sasan dilarang masuk ke tempat itu, apalagi Mitan itu adalah anak dari Raja Kesatria. Seketika Simbad langsung meminta kepada pelayan tempat itu agar membiarkan dirinya berbicara dengan Mitan. Ia hanya ingin berbicara dengan Mitan sebentar saja. Mitan lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya ingin mendengar cerita mereka sebab ia adalah seorang kesatria dan kesatria memiliki aturan yang sangat ketat. Simbad akhirnya memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seseorang yang telah menaklukkan dungeon. Jika Mitan ingin mengetahui cerita lengkapnya, ia bisa membacanya di gulungan yang sudah ia tulis. Dan sebagai buktinya, ia akan menunjukkan kekuatan yang sudah ia dapatkan dari menaklukkan dungeon. Setelah mendengar cerita dari Simbad, membuat Mitan kini lebih bersemangat lagi. Ia pun memutuskan akan pergi menjelajahi dunia bagaimanapun caranya. Esoknya, Mitan yang mencoba melarikan diri dihentikan oleh ayahnya. Dalius ingin agar Mitan harus bersikap baik karena ia juga membawa nama baik kerajaan Sasan. Ia sebenarnya tahu kalau Mitan sangat tertarik dengan dunia luar. Akan tetapi seorang kesatria Sasan tidak boleh meninggalkan wilayahnya. Ia juga tidak mau jika Mitan harus menunjukkan perilaku yang tidak baik kepada adiknya yang bernama Paston. Namun Mitan mengatakan kalau ia sudah muak hidup di negeri Sasan, kesatria atau apapun itu, ia kini tidak peduli lagi. Dalius pun sangat marah dan langsung saja menamparnya. Setelah itu, Mitan kemudian pergi memohon kepada Simbad agar ia juga ikut bersamanya. Akan tetapi Paston tiba-tiba saja datang dan mengatakan Mitan tidak boleh pergi meninggalkannya. Ia yakin hanya Mitan saja yang bisa menggantikan raja dan membimbing Sasan ke jalan yang benar. Namun Mitan mengatakan bahwa Paston saja yang harus menjadi raja karena ia sudah memutuskan tidak akan mati di negeri Sasan. Simbad lalu memberitahu Mitan bahwa ia sebenarnya tidak masalah bila harus mengajaknya karena semua itu ada pada keputusannya sendiri. Mitan kemudian memberitahu Paston untuk menyampaikan pesannya kepada ayah mereka, yang mana ia akan menantangnya agar bisa keluar dari nama kesatria Sasan.
Lalu setelah itu, Sinbad malah bertemu dengan Yunan di negeri itu. Yunan pun mengatakan kalau ia sebenarnya selalu mengikuti perkembangan Sinbad. Sekarang semua negeri telah berlomba-lomba menaklukkan Dungeon untuk mendapatkan kekuatannya. Dan di negeri ini pun juga ada seorang penakluk, yaitu kesatria terkuat Raja Dalius. Sinbad harus bersiap dengan apa yang terjadi ke depannya karena ialah yang telah memulai semua ini. Sementara itu, Mitan yang sedang menantang para seniornya telah berhasil mengalahkan semuanya. Hingga kini, giliran Raja Dalius yang terakhir akan ia lawan. Bersamaan dengan itu, Sinbad juga kini datang melihat pertarungan mereka. Namun pertarungan yang terjadi sangatlah tidak seimbang sebab Raja Dalius memiliki kekuatan Dungeon. Ketika Dalius akan menghabisi Mitan, tiba-tiba saja Sinbad menghentikannya dan menantangnya. Sinbad pun menunjukkan kekuatan jinnya sehingga para pengawal Dalius tidak berani untuk maju. Sinbad mengatakan jika dalam duel mereka Daliuslah yang menang, maka ia bersedia menerima apapun perlakuan dari Dalius. Namun bila ia yang menang, ia ingin mengajak Mitan bersamanya dan memulai bisnis dengan Sasan. Karena sesama orang yang telah menaklukkan Dungeon, Dalius pun tanpa ragu menerima tantangan itu. Mitan kemudian menghampiri Sinbad dan meminta agar Sinbad jangan bertarung, karena di hadapan ayahnya, kekuatan apapun tak bisa menembus pertahanannya. Perkataan Mitan malah membuat Sinbad semakin bersemangat. Jajan dan Hina pun juga memberitahu Mitan untuk melihatnya saja, karena Sinbad sepertinya sengaja menantang Dalius karena memiliki sebuah ide. Lalu Sinbad kini mulai maju dan menyerangnya dengan kekuatan jinnya. Namun serangannya itu bisa dibalikan dan hampir mengenai Sinbad. Sinbad terus saja menyerang, tapi ia masih kesulitan menembus pertahanan Dalius. Hingga Sinbad akhirnya menunjukkan kekuatan jinnya yang sudah ia sempurnakan. Yang mana Sinbad telah berhasil menggunakan perlengkapan kekuatan jinnya. Sinbad kemudian menyerang Dalius dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Lalu ketika para kesatria tersadar, mereka terkejut karena Dalius dan Sinbad telah menghilang. Sinbad ternyata membawa Raja Dalius ke pegunungan di sekitar mereka. Sinbad sangat kagum dengan kekuatan Dalius karena walaupun dijatuhkan dari ketinggian, tapi penghalangnya itu bisa menahannya. Dalius kemudian mengatakan agar Sinbad tidak perlu menahan diri karena ia belumlah menang darinya. Akan tetapi Sinbad mengatakan serangannya sebelumnya itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Tapi karena Dalius masih merasa bisa menang, maka ia akan menunjukkan kekuatannya lagi. Dalius yang melihat kekuatan asli dari Sinbad merasa sangat terkejut, sebab gunung-gunung yang ada di depan mereka dalam sekejap langsung lenyap. Sinbad memberitahunya jika saja ia serius, maka ia sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan Sasan. Dalius yang belum bisa memakai perlengkapan jin sepenuhnya tidak akan bisa menang darinya. Dalius kemudian menanyakan apa sebenarnya tujuan Sinbad datang ke negerinya. Tujuan Sinbad sebenarnya hanya ingin berbisnis dan menjalin kerjasama dengannya. Ia sebenarnya juga menantang Dalius agar bisa bernegosiasi dengannya. Untuk itu ia ingin meminta maaf karena sudah lancang. Masalah utama yang ingin ia bahas juga adalah sekarang orang-orang di dunia mulai mencoba menaklukkan Dungeon. Kekuatan ini kelak bisa mengacaukan keseimbangan dunia dan menjadi pembeda kekuatan di suatu negeri. Tak terkecuali dengan Sasan, dan kalau terus begini peperangan pasti akan terjadi. Namun ia tak ingin ada peperangan itu, dan demi mengubah dunia ini, maka dengan kekuatannya itu, ia akan membuat sebuah negeri dan menjadi rajanya. Saat itu terjadi, ia ingin penyokong yang sepaham dengannya, atau teman seperjuangan dalam mengubah dunia ini. Untuk itu, Sinbad sangat memerlukan kekuatan dari Raja Dalius. Dalius lalu mengatakan kalau perkataan Sinbad itu membuatnya teringat dengan mitologi Sasan. Orang-orang Sasan datang dari tempat yang jauh ke tanah ini. Mereka pun menggunakan kekuatan dewa untuk menyucikan diri. Dewa tersebut adalah raja pertama dari negeri Sasan. Ia telah meredam konflik dunia dan menyatukan seluruh ras serta menciptakan surga di dunia. Dunia yang diinginkan Sinbad sama dengan dunia yang diciptakan raja tersebut. Sementara itu, Jajan dan Hina kini mulai dikepung oleh para kesatria, sebab Raja Dalius sudah setengah jam menghilang dan belum kembali. Hingga tiba-tiba Sinbad dan Raja Dalius akhirnya muncul. Raja Dalius kemudian mengumumkan
kalau pertarungannya dengan Simbad tidak bisa dilanjutkan. Karena jika terus berlanjut, akan percuma sebab mereka adalah sesama utusan dari dewa. Untuk itu para kesatria juga harus menyambutnya sama seperti warga Sasan yang lainnya. Lalu ketika Mitan akan pergi, Dalius pun memberitahunya kalau ia sebenarnya sangat iri dengannya karena ia juga dulunya ingin pergi bertualang keluar dari Sasan. Hanya saja ia tidak berani mengatakannya. Untuk itu, Mitan sekarang akan menjadi perwakilan dari negeri Sasan sebagai tanda aliansi mereka. Mitan pun berterima kasih kepada ayahnya sebab ia selama ini bisa menjadi kuat karena ia terus mengejar ayahnya. Setelah berpamitan kepada ayahnya, Mitan akhirnya pergi menemui Simbad dan memulai petualangannya. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kota langit kerajaan Altemia, yang mana untuk menuju kota itu mereka harus melewati jurang terbesar di dunia. Lalu tiba-tiba mereka pun melihat ada seekor burung. Namun ternyata ketika burung itu mendekat, ukurannya sangat besar dan di atasnya terdapat dua orang wanita. Kedua wanita itu lalu menantang mereka, yang mana ia mengatakan jika mereka bisa melewati jurang itu, ia nantinya akan melayani mereka di kota. Mereka kemudian sampai ke pinggir jurang dan mulai mendaki jurangnya. Namun karena jurangnya terlalu tinggi, membuat Simbad kelelahan. Ia pun meminta agar mereka sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi Jajan menolaknya sebab mereka harus bergegas sampai ke kota Altemia. Simbad lalu meminta agar Hina menggendongnya saja. Namun Hina juga ternyata telah kelelahan sama seperti dirinya. Lalu saat sedang mencoba melewati lubang dari jurang itu, Simbad pun menemukan sebuah ide, yang mana ia langsung menggunakan wadah logam sempurnanya karena dengan begitu ia bisa terbang. Jajan yang melihatnya langsung saja menangkap Simbad. Ia mengatakan jika Simbad terbang dengan wujud seperti itu dan melewati kota Altemia, mereka pasti akan mendapatkan masalah. Sebab wujudnya itu masih belum diketahui orang-orang dan mereka juga harus datang ke tempat itu dengan damai tanpa menimbulkan masalah. Hingga setelah berjalan semalaman, mereka pun akhirnya sampai di kota Altemia. Mereka sangat terkejut karena kota itu juga ternyata berada di tebing jurang. Dan orang-orang di kota itu menggunakan burung sebagai alat transportasinya. Lalu karena badan mereka juga sudah bau, Jajan pun ingin agar mereka mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke istana kerajaan. Akan tetapi di kota itu ternyata tidak ada penginapan. Dan jika mereka ingin mandi, mereka bisa pergi ke sungai di bawah tebing atau ke tempat prostitusi. Jajan pun melarang mereka untuk pergi ke tempat itu, sehingga mereka akhirnya langsung pergi ke istana kerajaan. Saat sampai di istana, mereka pun langsung saja dipersilakan untuk masuk. Dan ketika di dalam, Simbad kini memperkenalkan dirinya serta mengatakan maksud kedatangannya yaitu ingin menjalin kerjasama. Akan tetapi pemimpin kota tersebut ternyata hanya diam saja sehingga mereka berpikir kalau ia marah. Hingga dari belakang, wanita yang sebelumnya mempersilakan mereka masuk kini menertawai mereka, yang mana ternyata ialah ratu dari kota Altemia yang bernama Ratu Miladianus. Ratu Mila pun menyuruh mereka untuk segera pergi karena ia tidak ingin berdiskusi dengan para pria, sebab menurutnya para pria hanya menganggap mereka wanita sebagai tempat pembuahan anak saja. Simbad akhirnya menghampiri Ratu Mila dan mengatakan kalau ia tidak akan mengkhianatinya, sebab ia juga tidaklah sama seperti para pria yang lainnya. Namun Ratu Mila ternyata tahu kalau Simbad hanya menggodanya saja dan memberitahunya kalau hanya ia yang boleh memutuskan Simbad itu berbeda dengan yang lain atau tidak. Ratu Mila kemudian menyuruh para pengawalnya untuk menangkap mereka. Hingga tiba-tiba pedang Simbad menyala, begitu juga dengan tombaknya. Ratu Mila kini menyadari kalau Simbad juga ternyata seorang penakluk. Ia akhirnya mengambil senjata Simbad dan melucuti semua barang mereka serta pakaiannya. Mereka lalu dibawa ke pinggir jurang untuk disingkirkan dari kota Altemia. Ratu Mila mengatakan kalau jurang di tempat itu adalah yang terdalam. Jika telah jatuh ke bawahnya, maka mereka mustahil bisa kembali hidup-hidup. Simbad dan yang lainnya akhirnya dilempar ke bawah jurang. Namun Hina ternyata tidak dilempar dan hanya diikat saja. Ratu Mila mengatakan kalau ia akan meneliti Hina karena memiliki badan yang besar. Lalu Simbad dan yang lainnya ternyata masih hidup.
Mereka pun mencoba untuk naik ke atas, tapi tebingnya berlumut membuat mereka tak bisa memanjat ke atas. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Hingga malamnya ketika sedang tidur, tiba-tiba Sinbad mendengar suara ular dan saat terbangun mereka sudah dikelilingi banyak ular. Jajan yang melihatnya kemudian mengambil ular itu dan memberitahu mereka kalau ular itu bisa dimakan. Karena sudah kelaparan, mereka pun akhirnya memakannya. Mereka kini mulai mencari cara bertahan hidup di tempat itu hingga akhirnya mereka pun jadi terbiasa. Namun Mitan sangat kesal karena mereka malah membiasakan diri hidup di tempat itu. Padahal tujuan mereka datang ke kota Altemia adalah untuk menjalin kerjasama. Jajan dan Sinbad pun tidak peduli lagi serta lebih memilih untuk membiasakan hidup di tempat itu. Mitan pun sangat kesal dan akhirnya memutuskan untuk menjelajahi tebingnya. Hingga ia pun menemukan bongkahan daging yang besar. Ia kemudian memberitahukan hal itu kepada Sinbad, tapi Sinbad malah senang karena mereka kini akan makan daging yang sudah diolah. Mitan pun kembali kesal sebab mereka tidak memikirkan apa yang terjadi. Daging itu sudah diolah sehingga pasti ada yang membuangnya ke jurang ini. Sepertinya ada yang telah sengaja membuangnya agar mereka bisa bertahan hidup mencari jalan keluar. Namun Sinbad dan Jajan tidak peduli dan lebih memilih untuk memakan dagingnya. Sinbad lalu menanyakan di mana Mitan menemukan daging itu. Mitan akhirnya membawa mereka dan kali ini menemukan banyak daging dan juga permata. Sinbad serta Jajan lalu berusaha mengambil semua dagingnya. Akan tetapi berbeda dengan Mitan yang masih kesal sebab mereka tidak mau mencari asal-usul dari daging itu. Hingga tiba-tiba beberapa burung kemudian datang mengambil daging itu. Sinbad kini menyadari sesuatu dan ketika daging itu turun lagi, mereka pun langsung saja bergegas mengambil semua dagingnya. Sementara itu di atas jurang, para pria ternyata diperintahkan untuk mengumpulkan permata yang ada pada daging itu. Namun akhir-akhir ini, permata yang mereka kumpulkan semakin sedikit, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menurunkan daging yang besar. Sinbad pun sangat senang karena sebenarnya inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Ketika daging besar itu dibawa naik ke atas oleh burung, Sinbad dan yang lainnya tiba-tiba saja muncul dari dalam daging itu sehingga membuat para wanita terkejut dan bergegas melarikan diri. Sinbad lalu melihat kalau para pria itu sepertinya telah diperlakukan tidak adil. Namun para pria itu mengatakan kalau itu memanglah sudah tugas mereka menjadi bapak rumah tangga. Di kota mereka, yang mencari uang itu adalah wanita, sebab hanya wanita yang bisa menaiki burung itu. Setelah itu, Sinbad pergi mengambil senjatanya yang ada pada Ratu Mila. Ratu Mila yang kesal karena dipermainkan oleh Sinbad, akhirnya menggunakan kekuatan sempurnanya. Sinbad dan Ratu Mila pun kini bertarung di udara, tapi karena kekuatan mereka sama-sama petir, membuat Sinbad kini memutuskan untuk memakai kekuatan jinnya yang lain. Dengan kekuatannya itu, Sinbad bisa memanipulasi air dan memperlambat tubuh dari Ratu Mila, sehingga Ratu Mila yang menyerangnya tak bisa mengenainya, yang membuat Sinbad kini berhasil mengalahkan Ratu Mila. Setelah itu, Ratu Mila pun kini memanggil mereka untuk kembali ke istana. Ia mengatakan kalau mereka kini resmi untuk bekerja sama sekaligus menjalin aliansi. Namun Ratu Mila ingin agar Sinbad memberitahukan apa tujuannya sebenarnya. Dengan kekuatannya itu, Sinbad hanya memilih untuk menjadi seorang saudagar. Sinbad mengatakan kalau ia ingin menciptakan dunia tanpa adanya konflik. Dengan ikutnya Ratu Mila, maka itu akan sangat membantunya. Wadah logam yang mereka miliki itu bisa jadi pemicu perang yang baru, dan ia yakin kelak pasti akan mengacaukan keseimbangan dunia. Agar bisa mencegah hal itu terjadi dan demi bersiap ketika saat itu akan tiba, maka ia perlu mengumpulkan kekuatan dengan cara membentuk aliansi. Jika tidak begitu, dunia yang saling bekerja sama itu tidak akan terwujud. Ratu Mila sangat mengakui Sinbad sehingga ia pun tanpa ragu menerima aliansi dari Sinbad. Lalu ketika akan pergi, Hina kini dibawa kembali kepada mereka. Mitan yang melihatnya sangat kesal sebab Hina ternyata dikelilingi oleh para wanita cantik. Sementara mereka sebelumnya harus bertahan hidup di bawah jurang. Setelah itu, Ratu Mila mengutus salah satu anggotanya yang bernama Palsin untuk ikut bersama Sinbad.
yang mana ia ingin Palsin menjadi perwakilan negerinya dan tanda aliansi mereka. Simbad dan yang lainnya akhirnya kembali ke negeri Leim. Saat sampai di tempatnya, para anggotanya sangat terkejut sebab Simbad telah membawa anggota lagi. Hina lalu menanyakan di mana keberadaan dari Lumu. Mereka pun mengatakan kalau Lumu sedang kembali ke desa karena sebentar lagi akan melahirkan anak keduanya. Simbad kemudian mengumpulkan semua anggotanya dan memperkenalkan Palsin serta Mitan yang merupakan teman baru mereka dari aliansi mereka. Simbad ingin agar semua anggotanya harus bersiap karena mulai sekarang mereka akan lebih sibuk lagi dari sebelumnya.